Belum sih, ini baru pertama kali sih. Sudah tahu sih, dengar kemarin informasi ngeliat di TV. Ya cukup baru tahu di TV aja, untuk itunya sih kurang. Pernah baca di portal berita mana gitu sih, tahu. Setuju tidak setuju, harus setuju, namanya dari pemerintah. Sebut. Oh, nggak setuju banget. Udah kita lagi susah begini, kita dikitin kena pajak juga. Dagang juga kan lagi sepi. Enggak sih, karena sembakonya sendiri aja udah mahal ya. Di masa pandemi seperti ini juga kan orang lebih susah ya. Tambah pajak lagi kayaknya malah makin menyusahkan nggak sih? Udah banyak yang naik, variatif ya, utamanya dari plastik, obat-obat, terus rokok, ya hampir semuanya barang naik lah. Ada perubahan sih, ada perubahan di terutama di bahan-bahan kebutuhan pokok. Tapi kita nggak tahu sebabnya karena apa ya. Tapi sekarang baru dengar kayak apakah itu gara-gara dipajakin. Sekarang Mimasnya dikasih pajak segala macam, jadi mereka harga naiknya. Misalnya contohnya untuk minyak kelapa cukup substansial gitu ya, bisa sampai 20% naiknya. Sebenarnya jarang sih belanja sembako gitu, yang terjun langsung belanja sembako gitu jarang. Cuma kalau kayak jajan-jajan gitu emang cenderung lebih mahal sih. Ada yang naik, ada juga yang stabil sih. Yang naik? Seperti yang naik minyak itu naik tinggi. Kalau yang stabil, beras masih stabil. Kalau yang biasa dia berasnya 10.000, sekarang dikurangi jadi 7.000, yang 8.000. Yang berasnya biasa 12.000 jadi 10.000, begitu-begitu. Oh, lebih turun ke kualitas. Iya, soalnya kan buat menutupi yang lain gitu. Contoh, buat beli minyak, buat kebutuhan yang lain. Udah harus, ibu-ibu harus pinter gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya semuanya sih sebenarnya tergantung seberapa besar pajaknya segala macam ya. Tapi ya menurut saya kalau ada kenaikan harga, kalau di Indonesia ini sangat berpengaruh sih. Kemungkinan itu sih ada ya, mungkin sebagian kali masyarakat yang berpikir mungkin bisa di warung-warung, di pasar-pasar mungkin bisa lebih murah. Ya ibu-ibu rata-rata ya kita 50 aja kita berpikir ya. Iya sih, kayak mending cari pasar tradisional atau apa sih yang lebih murah. Kita kan pasti nyarinya yang lebih miring ya harganya. Kalau kebutuhan sih ya jumlahnya pasti sama ya. Kalau naik ya udah berarti pengeluaran yang bertambah. Ya paling begitu, yang misalnya tadi yang siasatin kalau bisa ada yang lebih murah walaupun kualitasnya mungkin kurang bagus, yaitu mungkin solusinya buat ibu rumah tangga cari yang lebih murah. Mungkin kedua, kayaknya tetap ya orang akan mencoba menaruh makanan di dalam meja makannya gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu 100% gitu, cuman tapi menurutku kalau misalnya itu bakal mendampak dua-duanya sih. Ya DPR harus lebih mendengarkan di masyarakat juga gitu ya, maksudnya selama ini image DPR sih sebenarnya jarang sekali yang namanya belusukan atau bisa namanya kayak kebutuhan yang benar-benar harusnya ada itu tidak terrealisasi kalau menurutku, karena mungkin kebanyakan tidak involved gitu, mungkin kebanyakan di kantor, mungkin kebanyakan tidak turun lapangan, mungkin kebanyakan teori gitu ya. Nah menurutku sih ya coba turun ke lapangan gitu, lihat ke fakta realitanya. Ya kalau bisa sih jangan ya, soalnya kan masih banyak yang lain gitu yang harus ditaikin pajaknya, kenapa mesti sembako gitu. Yang lain kayak gitu, jangan harus sembako kan buat kehidupan masyarakat
semua Indonesia gitu. Semua dari kalangan kecil, menengah, atas semua butuh gitu. Jadi kalau itu dibebankan kepada masyarakat, kayaknya masyarakat menjerit nantinya gitu. Dari pihak DPR sih saya mohon gitu ya, pertimbangkan istilahnya itu masyarakat gitu ya. Kita sih berharap supaya ini bisa jangan sampai bisa terjadi gitu. Mungkin lebih dipertimbangkan lagi ya, karena terus mungkin lebih dijelasin juga itu pajaknya untuk apa dan sasarannya siapa, yang kena pajak itu sasarannya siapa aja gitu, jadi nggak menimbulkan polemik di publik ya.